Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sari dari Tadris Biologi dengan NIM 210111110263. 1. Akidah memiliki arti iman. Semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Kemudian ada nama-nama lain dari akidah. Yang pertama, ada ilmu ma'rifat. Disebut ilmu ma'rifat karena membahas pengetahuan tentang bagaimana mengetahui atau memakrifati Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kemudian ada ilmu usuluddin. Disebut ilmu usuluddin karena membahas seluk-beluk tentang dasar agama Islam. Yang ketiga ada ilmu kalam. Disebut ilmu kalam karena ilmu itu membahas kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada ilmu hakikat. Disebut ilmu hakikat karena ilmu itu membahas tentang sesungguhnya atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dalam literatur barat, bidang bahasa ini disebut dengan teologi atau ilmu ketuhanan atau teologi Islam. Kemudian ada ilmu tauhid. Disebut ilmu tauhid karena pada akhir banyak membahas tentang keesaan Allah atau bagaimana mentauhidkan Allah. Justru ciri khas teologi Islam adalah tauhid ini. Yang berikutnya ada ilmu akaid atau akaidul iman. Ruang lingkup akidah Islam ada 4. Yang pertama, ma'rifah al-mabda, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala seginya, wujud Allah, keesaan Allah dan seluruh sifat-sifatnya. Yang kedua, ada ma'rifah al-wasitah, yaitu keyakinan yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai mediator antara Allah dengan manusia, yaitu malaikat, rasul-rasul dan kitab-kitab Allah. Yang ketiga ada ma'rifah al-ma'ad, yaitu keyakinan yang berhubungan dengan hari yang akan datang seperti hari kiamat, surga, neraka, qada dan qadar, serta berita gaib lainnya. Yang keempat atau terakhir yaitu secara sistematis dan populer dikenal dengan 6 rukun iman. Nomor 2, menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa mempunyai dosa, walaupun orang tua yang melahirkannya mungkin telah berbuat dosa. Hadisnya yaitu setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah orang tuanya yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya ada faktor penyebab penyimpangan, yaitu yang pertama, syaitan atau iblis. Ajakan dan godaan syaitan merupakan sebab pertama dan pokok dalam penyimpangan fitrah manusia. Yang kedua, meniru atau taklid lingkungan dan kedua orang tuanya. Yang ketiga, lalai dan sibuk mengikuti syahwat. Yang keempat, hasad. Nomor 3, tauhid rububiyah, yaitu mengimani bahwa Allah satu-satunya penguasa alam semesta yang mampu memberikan manfaat dan mudarat bagi makhluknya. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala melalui sikap dan perbuatan hamba dengannya, beribadah kepadanya karena yang paling berhak diibadahi. Dimintai pertolongan adalah Allah yang Maha Esa. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tauhid rububiyah yaitu surah Al-Baqarah ayat 284. Sedangkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah yaitu surah Al-Luqman ayat 30. Nomor 4, iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sedangkan Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Dan ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Iman itu bisa dikatakan sebagai landasan awal, seperti sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah. Sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong, lebih akan rubuh.
Dalam realitanya, mungkin pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat sehingga tidak dilakukan pada waktunya atau malah mungkin tidak didirikan. Ihsan bisa diumpamakan sebagai hiasan rumah. Bagaimana rumah tersebut bisa terlihat mewah, terlihat indah dan megah, sehingga dapat menarik perhatian dari banyak pihak. Sama halnya dalam ibadah, bagaimana ibadah ini bisa mendapatkan perhatian dari Sang Kholik atau Allah sehingga dapat diterima olehnya. Nomor 5. Penanaman nilai-nilai keimanan pada masa pranatal, yaitu bisa dengan mendengarkan murotal ketika sedang mengandung, mengucapkan kata-kata yang baik, misalkan Alhamdulillah bayiku sehat. Anak dalam kandungan tentu saja sudah bisa dididik karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa roh atau nyawa yang ditiupkan malaikat dan yang memberikan hidup kepada anak di dalam kandungan sudah memiliki daya kognitif yang cukup tinggi. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Metode teknik mendidik anak pada masa pranatal ada 12. Yang pertama, metode kasih sayang. Yang kedua, metode beribadah. Yang ketiga, metode membacakan Al-Quran. Yang keempat, metode mengikuti pengajian di majelis-majelis taklim. Yang kelima, metode penghargaan dengan ucapan. Yang keenam, metode pemberian hadiah. Yang ketujuh, metode bercerita. Yang kedelapan, metode diskusi. Yang kesembilan, metode takzirah. Yang 10, metode mengikut sertakan. Yang 11, metode doa. Yang ke-12, metode lagu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.